Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, berlimpah berkat, dan selamat berakhir pekan bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 29 April 2023. Salam Agus CSR mengajak saudari-saudara kembali merenungkan kelanjutan dari perikop Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69 tentang roti hidup. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dulu pada hari ini, di mana gereja merayakan seorang kudus, yaitu Santa Katarina dari Siena. Dia seorang perawan dan pujangga gereja. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tapi di antara kamu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang sahabat pernah bercerita bahwa ada temannya yang meninggalkan imannya, meninggalkan gereja, dan pindah agama, pindah kepercayaan lain. Yang menjadi alasan katanya adalah karena betapa sulit mengerti, memahami Kristus dan ajaran-ajarannya. Tidak mudah, tidak masuk akal, dan macam-macam alasan dibalik keputusan untuk berpindah agama, ganti iman, katakanlah begitu. Siapakah Yesus? Benarkah dia sungguh Allah, sekaligus sungguh manusia, dan sebagainya? Tidak mudah dipahami. Apakah Yesus benar-benar ada atau tidak? Itu pun menjadi salah satu bahan pergumulan yang membuat dia mengambil keputusan itu. Lebih baik pindah agama yang ajarannya lebih mudah dimengerti, lebih masuk akal. Tetapi beberapa tahun kemudian ternyata teman dari sahabat ini kembali ke pangkuan agama sebelumnya, kembali ke imannya yang awal, dan dia mengajukan satu, katakanlah, pemahamannya yang baru dalam usaha pencariannya itu. Dia mengatakan bahwa dulu dia terlalu banyak
berdiskusi tentang siapa Tuhan, siapa Yesus itu. Terlalu banyak berdiskusi tentang siapa Tuhan untuk memahami Tuhan, dan kurang belajar untuk memahami, kurang memberi waktu untuk berbicara dengan Yesus sendiri. Dia sampai kepada kebuntuan bahwa ternyata untuk memahami, untuk mengerti Tuhan itu tidak cukup dengan diskusi, tidak cukup dengan bertanya, tidak cukup dengan membaca segala macam literatur, dokumen, dan sebagainya. Perlu keterbukaan hati, kerendahan hati untuk mendengarkan Tuhan sendiri, untuk berbicara dengan Dia. Anda harus mempunyai waktu yang memang diluangkan untuk berbicara dengan Tuhan, dan bukan hanya berbicara tentang Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, kiranya kita mendapatkan sedikit pencerahan dari Santa Katarina dari Siena yang dirayakan gereja hari ini. Santa Katarina dari Siena mengatakan banyak orang tidak menyadari diri siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bahkan dengan sedikit agak keras, Kak Santa Katarina dari Siena mengatakan banyak orang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Untuk menyadari diri siapa kita di hadapan Tuhan, kata Santa Katarina dari Siena, orang harus berani, orang harus terbuka untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, para murid Yesus cukup sering kecewa dengan Yesus, dengan kata-katanya yang kadang-kadang keras, kata-katanya yang sulit mereka cerna, kata-katanya yang sulit mereka pahami. Itu tergambar di dalam perikop Injil hari ini, ketika mereka berkata, ketika Yesus mengajar mereka tentang dirinya sebagai roti hidup. Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Mereka berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Lalu kemudian dilanjutkan, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Murid di sini berbeda dengan rasul. Murid adalah semua yang mengikuti Yesus. Tetapi rasul adalah kelompok 12. Mereka tampaknya belum mampu menyingkapkan misteri diri Yesus. Mata dan telinga mereka belum mampu memahami makna di balik kata-kata dan peristiwa yang terjadi. Mereka belum mampu memahami kata-kata atau peristiwa-peristiwa yang terjadi selama dan bersama Yesus dengan lurus. Sekali lagi mereka belum mampu memahami kata-katanya, sabdanya, apalagi tentang roti hidup. Saudari-saudara, iman kita pun kadang-kadang diwarnai oleh banyak pertanyaan. Dan tidak jarang kemudian kita menjadi kecewa manakala kita merasa bahwa susah untuk memahami Tuhan. Sulit untuk memahami ajarannya yang kadang-kadang kita anggap keras. Yang terlalu, katakanlah, kaku dan sebagainya. Misalnya, bagaimana mungkin mengasihi musuh, mendoakan orang yang menganiaya? Tidak mungkin secara manusiawi. Bagaimana mungkin harus
mengampuni orang-orang yang katakanlah sudah menyakiti, merugikan, mengorbankan kita. Dan Yesus mengatakan, kamu harus mengampuni mereka 70 kali 7 kali. Pengampunan tanpa batas. Seringkali kita membela diri dengan mengatakan bahwa kita toh masih manusia. Saudari-saudara umat beriman terkasih, cara yang seperti ini tidak seutuhnya baik dan benar, karena seringkali kita berusaha untuk memaknai atau bahkan memaksa Tuhan untuk seperti yang kita pikirkan. Alangkah lebih baik saudara-saudari kalau kita mendengar dalam hati apa yang direncanakan oleh Tuhan kepada kita dan tidak melulu memaksa Tuhan untuk mengikuti rencana-rencana dan kemauan-kemauan kita. Mari kita belajar dari Petrus dan mewakili para rasul yang lain, dan tentu juga dalam arti tertentu mewakili kita yang tidak selalu sepenuhnya memahami Tuhan dan seluruh ajarannya, dengan berkata, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kalau kita sudah sampai pada katakanlah sikap iman seperti ini, saudari-saudara, percayalah, segala sesuatu yang kita tidak mengerti tentang Tuhan, segala tanda tanya yang ada di pikiran kita, dalam hati kita tentang Tuhan, itu akan banyak terjawab dengan sendirinya apabila kita membangun sikap iman untuk berkata, untuk mengakui kedaulatan Tuhan. Kepada siapa lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudari-saudara, hidup ini bukan tentang memahami Tuhan 100%, tetapi tentang bagaimana kita membiarkan diri mengenal dan memaknai setiap peristiwa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami tentang roti hidup. Banyak hal tidak kami pahami tentang Engkau, demikian juga ajaran-ajaran-Mu yang tidak selalu mudah kami pahami. Arahkanlah segala hasrat keinginan manusiawi kami, supaya selalu selaras dengan kehendak-Mu sendiri. Jangan biarkan kami menjadi orang yang suka menuntut padamu, tetapi anugerahkanlah kepada kami kerendahan hati untuk menyadari siapa kami di hadapan-Mu. Ingatlah juga ya Tuhan, dengan penuh kasih akan hamba-Mu Bapak Chandra Putra yang Kau panggil 1 tahun yang lalu. Semoga dia pada saat ini sudah berjumpa dengan Sang Roti Hidup yang menjamin hidup kekal kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.